persamaan antara laki-laki dan soda. Apa tuh? Kalau ketemu susu gembira. Nah ini orang yang nggak punya pendidikan yang nggak jelas. Ya, ini. Okay. Ada seseorang selain Jokowi itu anaknya, itu yang katanya riwayat pendidikannya itu adalah urut. Ternyata ini nggak sama. Ini yang ada di KPU, Mas. Tinggi mana Sekretariat Negara sama KPU? Ini kebalik-balik urutannya. Ini mau konyol lagi, ini membagongkan kalau dalam istilah saya. Ya, karena dia tulis S1-nya MDIS, S2-nya adalah UTS Insert. Sekarang Kementerian Pendidikan ketakutan untuk menjawab ini, gitu. Jadi ini adalah fatal banget. Saya ketemu dengan 5 orang Indonesia, Mas, yang mereka sama-sama lulus dari UTS Insert di tahun 2005-2006. Jadi Mas Suryo berpikirannya bahwa penerapan pasal yang dilakukan oleh polisi itu digunakan untuk menahan Mas Suryo. Jadi tujuan utamanya adalah menahan. Betul. Agar tidak bergerak nih. Betul, karena meskipun nanti misal dibuktikan mereka pasti akan kalah gitu ya, atau tidak terbukti tuduhannya. Tapi kan yang penting nahan dulu. Yang penting pegang supaya saya nggak kemudian kemarin seperti tiba-tiba saya bisa menemukan fakta soal ini orang yang nggak punya pendidikan yang nggak jelas. Ya, ini kalau kemana lagi akan berlabuh. Belum tahu nih, Mas Roy Suryo itu minggu lalu ke Sydney. Ke Sydney. Ke UTS Insert. Ke UTS Insert langsung untuk mencari bukti-bukti untuk ijazah Gibran. Kenapa setelah Pak Jokowi ke Gibran? Gini, karena kan waktu itu kan banyak juga pertanyaan, Mas, yang beraninya, bukan seniat itu. Beraninya cuma sama orang yang sudah lengser gitu ya. Yang orang masih menjabat. Ditantangin. Sudah bukan ditantangin. Karena like father like son ini. Ya. Bapaknya begitu, ternyata anaknya juga gitu. Ya, dalam bahasa tradisional kacang mongso ninggalno lanjaran. Kacang itu tidak pernah pergi dari tempatnya gitu, atau buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya. Kenapa gini? Karena waktu itu kita juga lihat ijazah bapaknya aja bermasalah dengan UGM ini, ya kan gitu. Ya, saya tidak menyalahkan UGM. UGM justru jadi korban sebenarnya. Tapi kenapa UGM memilih posisi yang salah gitu ya? Nah, dan waktu itu juga ditanya, Mas, kok yang hanya ijazahnya Jokowi saja? Kenapa nggak ijazah yang lain? Kenapa presiden kita yang dulu? Presiden itu jujur semua kok. Bung Karno itu S1-nya dia kuliah di kampus namanya dulu masih zaman Belanda. Namanya adalah Technische Hogeschool te Bandung. Itu adalah ITB. ITB ya. Bung Hatta itu sekolah di University of Erasmus di Rotterdam. Bahkan sampai dengan sekarang, Mas, kalau kita ke Rotterdam, ke kampus Erasmus itu, replika dari ijazahnya Bung Hatta itu masih dipasang. Begitu bangganya, bro. Pak Harto jelas memang sekolah rakyat, tapi beliau ngaku nggak lulus sampai SMP. Tapi Megawati pun ngaku Unpad tapi nggak lulus, lebih pakai SMA-nya. Nah ini ada seseorang selain Jokowi itu anaknya, itu yang katanya riwayat pendidikannya itu adalah urut. Ternyata ini nggak sama. Ini yang ada di KPU, Mas. Jadi seolah-olah dia SMP, SMA, mulus kan? Tapi begitu kita lihat pada data di Sekretariat Negara, padahal ini tinggi mana Sekretariat Negara sama KPU? Ini kebalik-balik urutannya. Sekretariat Negara tahun 2004-2007 dia di MDIS dulu, S1 dulu dari Orchard Park, padahal ini SMP lanjut S1, S1 lanjut lagi ke UTS ini padahal pathway matrikulasi. Ini kan kebolak-balik. Bahkan ketika kampanye, ini mau konyol lagi, ini membagongkan kalau dalam istilah saya. Ya, karena dia tulis S1-nya MDIS, S2-nya adalah UTS Insert. Padahal UTS Insert itu adalah bukan S2, itu pathway matrikulasi. Nggak ada prodinya lagi ya? Nggak ada prodinya, ini resmi lagi. Ini resmi dari antara. Nah, makanya kita kemarin berbekal surat keterangan yang dari Kementerian Dikdasmen ini, yang saya pernah pertanyakan dan sekarang Kementerian Dikdasmen ketakutan untuk menjawab ini nggak masuk akal. Karena kenapa bisa menuliskan grade 12 ya di UTS Insert. Padahal dia tidak layak untuk memenuhi grade 12, syarat 3 tahun raportnya nggak ada, lulus ya. Dan kemarin makanya, ya, ketika saya kemudian, ketika kemarin kemudian saya ke Australia, Mas. Menemukan ini nih. Selain saya ke kampus UTS, University Technology of Sydney yang asli, ya, saya menemukan tempat bekas dia belajar ya. Saya ketemu dengan orang yang pernah mengantar Gibran di Australia, namanya Pak Iksan Zakir Katonde, tahun 2012 dia mengantar Gibran. Gibran waktu itu berkata kepada Iksan, ya,
saya pernah sekolah di sini tapi hanya 6 bulan dan nggak selesai. Oh. Nah, berarti kalau 6 bulan dia nggak dapet ini. Udah jelas lah. Gitu. Jadi ini adalah fatal banget. Fatal banget. Saya ketemu dengan 5 orang Indonesia, Mas. Yang mereka sama-sama lulus dari tes insert di tahun 2005-2006. Mau mereka tuh lulusnya dalam tes bahasa Inggris, mau lulusnya dalam dalam foundation. Yang namanya orang Indonesia itu Mbak Fitri, kalau di luar negeri itu nggak mungkin juga nggak ngumpul dengan orang Indonesia. Pasti kita komunitasnya itu. Jadi pasti tahu. Lucunya tidak ada satupun orang di tahun 2005 dan 2006 yang dulu sekolah di Insert sini yang kenal dengan Gibran dan ketemu dengan Gibran. Tapi Mas Roy ini udah ketemu langsung juga nggak sama pihak sekolah? Sudah. Menanyakan langsung? Gini, yang namanya luar negeri Ya. itu kan tidak sama dengan Indonesia. Kita tanya apa aja dijawab. Ya, mereka kan sangat melindungi Ada privasi ya. privasi sangat. Tapi apa yang membuat yakin? Gini, begitu saya ngobrol dengan mereka di dalam ya, mereka bilang kalau gitu ngobrolnya di luar aja. Gitu. Terus salah satu staf pengajar itu ada di video saya, ya keluar, memang badannya gede gitu, terus dia copot jas. Terus dia jadi kayak orang-orang yang nggak setuju bilang, oh itu kayak petinju, diwawancara kok malah mewawancara petinju. Oh. Itu guru. Dia menjelaskan bahwa UTS Insert itu adalah hanya matrikulasi atau pathway. Oke. Paling lama adalah 9 bulan. Jadi kalau Gibran di awal itu mengatakan dia 6 bulan. itu 6 bulan itu di bawah itu, atau bahkan kalau di sini Mas, dia ngakunya malah 3 tahun. Kok bisa 3 tahun nih, gimana 3 tahun? Oke. Jadi udahlah. Ini kayaknya Seru banget ini. Ijazah Jokowi belum kelar nih udah merambat lagi ke Gibran Oh nih. Kayak, iya, karena kayak Mas Roy ini apa nih motivasinya nih? Motivasinya sampai saya ke Sydney, bayangkan. gini, saya tidak ingin Indonesia kembali dibohongi ya oleh pemimpin yang tidak jujur dan tidak negarawan. Itu aja. Tapi sekarang kan harus berhadapan dengan hukum. Enggak apa-apa. Ya Apakah kita nanti hadapi. ketika nanti ditahan nih, ngomong-ngomong Kamis mau diperiksa katanya. Iya. Sudah siap nih? Lo ya siap periksa. Ada feeling-feeling kemungkinan yang lain? Semua kemungkinan itu pasti ada. Oke. Tapi juga saya menyerahkan kepada rakyat dan masyarakat. Oke. Ya, dan saya menyerahkan, saya tantang juga kepada Pak Presiden Prabowo. Apa tuh? Kalau saja dulu di zaman era Jokowi, itu dia menjarakan 2 anak bangsa, Bambang Tri dan Gus Nur waktu Iya, itu. Gus Nur. Nah, 2022 itu ya. Gara-gara kasus yang Kasus sama. yang sama, ya. Apakah rela di era Pak Prabowo yang disebut-sebut eranya lebih demokratis memenjarakan 8 anak bangsa? Ya, apa rela? Apa nggak jadi nanti boncos di mata internasional? Ya kan gitu. Dan apakah rakyat juga akan diam? Ya, saya tidak menambahkan apa-apa, tapi ya kita tahu. Dan tadi kan disebut-sebut ada istilah apa tadi? Termul. Iya. Nah, tahu nggak artinya termul itu apa? Aku nggak tahu yang Ya, katanya dimaksud kan itu dengan biar Mas Nggak, Roy soalnya aja ngomong. Mas Roy ini Ya, kayaknya biar ngomong, kan? karena gini Mas Roy ini punya definisi sendiri Iya, sepertinya. Maka saya nggak usah nerangkan termul. Saya nerangkan kalau saya ini adalah kormul. Kormul. Apalagi tuh. Kormul itu Korban Mulyono. Nah, ini saya buka. Ini apa lagi nih oke Zoners kita Nah, lihat gebrakannya. Nah, saya adalah korbannya Mulyono. Jadi jangan sampai nanti ada kaos Ini bikin nih. Enggak, ini banyak ini. Dan saya cuma dikirimi loh ini. Oke. Dan jangan sampai nanti ada korprap, korbannya Prabowo. Gitu loh. Masa Pak Prabowo mau pemerintahnya disebut mengorbankan rakyatnya sendiri kayak Jokowi kayak gini. Ini kalau jadi korban kan banyak. Korban Mulyono itu bukan hanya kami loh, Mbak. Ya, anggaran negara itu juga jadi korban tuh, WUS tuh. Ya kan, kapan itu kan ada perusahaan asal WUS juga kan. Gitu. Jadi dikit. Ya. Coba lihat tuh, Nah. lihat. Coba berdiri. Mungkin ada yang Nah, Superman nanti kayak. Nah, Kenapa warnanya pink ya? Iya, Jadi kayak Blackpink ya? enggak, kebetulan karena kaos baju di luar putih. Oh. Kalau biasanya baju di luarnya hitam, ya. Nah, ini juga Biar hitam. matching. Saya kira gara-gara mau konser Blackpink kemarin. Jangan. dong. Lain. Korban Mulyono. Ah, Oke. Ada berapa versi itu Mas Roy? ada yang hitam, ada yang merah. Berarti ada- bikin apa dikirimi? Bukan dikirimi. Tapi Bisa. warna-warni. 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 Oke, Sonar, terima kasih kalau di antara Anda ada. Karena gini, biasanya kalau habis gini, nanti di YouTube-nya itu akan ada komentar. Pengen kaos yang dipakai Royce nggak? ini promosi. Enggak, di mereka. Saya Oke, enggak oke. Saya pernah dikirimi lucu-lucu. Korban Mulyono pernah. Fufu Fafa juga sering. Oh. Aku dikirim. Ada juga yang paling lucu, Mas. Ngirimin saya kaos itu judulnya adalah persamaan antara laki-laki dan soda.
Apa tuh? Kalau ketemu susu gembira. Ah.